Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak sekalian, kenalkan Fadail dari Al-Azhar 10 Serang akan membuat tutorial untuk membuat stop kontak ya. Bahan-bahan yang kita butuhkan yang pertama adalah steker ini, kemudian stop kontak seperti ini yang ada lampunya. Ini sebagai kontrol, apabila ini mati maka dia tidak menyala, apabila dia on atau menyala dia akan muncul warnanya merah terang. Kemudian yang ketiga kabel ya. Kabel kalau yang pada beli ini sepanjang 5 meter ya. Kabelnya tidak perlu yang putih atau besar karena itu sulit untuk membukanya. Kemudian peralatan lain selain 3 bahan ini adalah gunting, kemudian tang atau gegep, kemudian obeng besar, obeng kecil, bisa juga taspen atau korek api, boleh yang kayak begini, boleh juga yang kayak begini. Oke, kemudian langkah pertama yang kita lakukan adalah kita membuka ini dulu, terus membuka ini, baru mengupas ujung-ujung ini. Oke ya, perhatikan, kita pakai obeng yang besar. Kita buka dulu di sininya. Di sini ada dua baut. Kita buka dulu seperti ini sampai lepas bautnya. Kemudian setelah lepas baru kita angkat. Nah, seperti ini ya. Harus tenang, takutnya nanti mental kemana-mana. Setelah kendor begini kita angkat, kalau belum lepas ya dikendorin lagi aja. Nah, supaya benar-benar terlepas begini. Kemudian ini disimpan di bawah begini, boleh di sini juga. Kemudian setelah itu ini perhatikan, di sini kan ini kontrol lampu, jadi kita membuka baut yang di sini, yang di ujung sini ya. Ini kita buka begini untuk kita memasang kabel nanti. Kemudian cukup dikendorkan dulu, kalau misalnya mau dilepaskan juga boleh. Kemudian yang satu kita lepas ini, yang ininya cukup dibeginikan saja, nanti kita masuk lewat situ. Kemudian yang ininya juga dikendorkan, kalau ini kegedean boleh pakai yang kecil karena di ukurannya bautnya kecil. Ya. Jangan dibuka semua. Oke, ini simpan begini di sini. Kemudian yang ini juga sama, kita buka ininya seperti ini sampai dia lepas ya. Simpan yang rapi supaya pas masang lagi itu gampang mencarinya. Nah, seperti ini. Kemudian ininya sama kayak tadi, dilepas sebelah, yang sebelahnya tidak perlu. Kalau ini susah karena kekecilan, pakai yang besar, fleksibel saja, mana yang lebih mudah. Nah, ini karena obengnya besar, maka tenaga untuk memutarnya juga lebih besar. Diurutkan ya, ini punya ini punya ini punya yang sini. Nah, diginikan untuk lalu lintas kabel. Kemudian ininya sudah begitu saja. Ini untuk memasukkan kabel dikendorkan juga. Nah, begini, dua-duanya, kanan dan kiri. Kalau susah pakai ini juga bisa, karena kalau obeng kecil itu tekanannya juga kecil. Nah, seperti itu ya. Nanti kalau misalnya udah cukup lubangnya itu supaya muat untuk kabel masuk tuh ya. Ini kita simpan juga seperti ini. Boleh kita simpan di sini misalnya. Kemudian yang berikutnya, langkah yang ketiga setelah membuka itu semua, ujung-ujung kabel ini ada dua, ujung A dan yang sini ujung B. Ini panjangnya 5 meter. Nah, langkah yang kita pertama adalah kita kelilingin dengan menggunakan pisau gimana? Pisaunya. Nah, ini kita kupas, bisa pakai pisau begini pelan-pelan ya, dikelilingin. Jangan sampai dia itu terkelupas sampai nembus nanti buntung. Nah, seperti ini ya, tuh. Nah, ini segini mudah-mudahan sudah cukup. Kita gulung-gulung begini untuk dimasukkan. Nah, kemudian setelah ini selesai, biarkan dulu dia begini. Kita garap yang ujung yang sininya lagi. Langkah yang pertama seperti tadi ya, kita beginikan keliling. Kalau cutter agak ngeri, takut tertusuk ya, jadi pisau biasa juga bisa seperti ini, dikelilingkan. Setelah itu boleh pakai ini dipatahkannya begini. Nah, seperti ini. Nanti kalau sudah kelepas bungkus yang beningnya ini, karena ini ada 2 lapis ya, setelah bening begini, kalau ini belum terkelupas bisa juga pakai korek misalnya begini.
Nah, sedikit saja begini, yang penting dia meleleh. Setelah itu ditarik ini, tuh gampang kan, tuh. Terus kita gulung-gulung lagi begini. Setelah dua ujung ini kemudian dua-duanya sudah siap, maka yang ujung sini kita masukkan ke lubang sini. Tuh, ingat ya, dimasukkan. Kalau nggak dimasukkan langsung ke situ nanti bingung. Masukkan begini. Setelah dia nongol, maka kita pasangkan ke sini sampai dia masuk. Ya, masuk. Kalau ininya kurang cagak, maka ininya boleh kita belah lagi. Langkahnya seperti ini, dibelah. Karena dia aslinya kabel ini dua, hanya saja digabungkan begitu. Hati-hati ya, untuk membelah ini hati-hati. Seperti ini, dia supaya ada pembelahan ini, supaya ujungnya bisa masuk ke sini. Nah, dipastikan dia masuk benar-benar ke lubang sana. Tuh, seperti ini, satu-satu ya. Setelah dia masuk, maka kita kencangkan kembali ininya, bautnya, supaya terjepit. Karena kalau tidak kuat, nanti khawatirnya ketarik kemudian lepas sampai bunyi tek gitu ya. Boleh pakai yang kecil juga kalau terlalu sulit. Nah, ini udah kencang, kita coba tarik. Kalau sudah kuat tuh tidak lepas ya. Kemudian yang sebelahnya juga kita masukkan seperti tadi ke baut yang ujung sini. Nah, yang sini didorong begini supaya masuk, dan pastikan dia masuk ke dalam. Setelah masuk, baru dikunci kayak tadi, dikencangkan bautnya seperti ini sampai bunyi tek gitu. Ini ada sedikit gangguan ya. Nah, kencangan begini. Kalau kurang kencang pakai obeng besar juga. Dah, tuh, pastikan ini kuat ya posisinya, jangan sampai begitu ketarik nanti lepas. Setelah ini kita tahan ininya supaya tidak bisa bergerak dengan kuncian yang tadi kita buka. Nah, ini fungsinya untuk menahan kabel ini ya. Tapi bila Anda kesulitan, ini juga boleh tidak digunakan, dibuang saja juga boleh. Tapi kalau misalnya kabelnya itu mengganggu karena besar dan tidak bisa ditekan, ininya boleh dibuang juga nggak apa-apa. Tapi ini kelihatannya masih bisa. Ini tadi yang tengah ya, yang tengah ya, ini kayaknya. Nah, muat. Masukkan begini, ini pengunci supaya kabel ini tidak bergerak, dan kalau ketarik itu tidak lepas. Kita baut sampai kencang dua-duanya. Setelah itu, maka penutup yang putih ini dicek ya, jangan sampai lepas. Nanti jangan-jangan pas dinyalain dia tidak nyala. Nah, posisinya yang lubang sini masuk ke sini, dia kuncian. Nah, gitu ya. Jadi posisinya udah pas. Tuh, bagus. Nah, tinggal ini dipatenkan dengan dibaut di sini. Boleh pakai obeng kecil, tapi kalau misalnya kurang kencang, boleh nanti dipatenkan dengan obeng yang besar. Jadi dia sifatnya fleksibel ya. Ujung sini udah beres, nanti ini yang kita colok ke tembok. Tinggal ujung yang satunya lagi. Ini cara pemasangannya sama kayak tadi ya, nak. Ke sini satu, terus yang satunya ke sini. Jauh ya, berarti kita harus membedahnya dulu. Membelahnya agak jauh, ukurannya sekitar segini. Kita bulatkan kayak tadi gini, dikelilingkan, tekan pelan-pelan. Sengaja Pak tidak pakai cutter karena agak ngeri kalau cutter. Kalau ini tidak terlalu tajam ya. Nah, ini pisau biasa aja. Nah, nanti setelah ini jangan sampai buntung nantinya kekelupas ya.
Ini kita bisa tarik pakai ini juga bisa, untuk memudahkan. Oh, ini ketarik semua kayak gini juga boleh lah. Tuh, ya panjang begini. Nanti kalau kayak begini, khawatirnya ini terjadi konsleting di sambungan di pinggir sini. Ananda boleh membungkusnya pakai plastik. Itu plastik bukan enggak? Udah boleh. Karena ini kekelupas panjang anak-anak, khawatirnya nanti terjadi setrum atau konsleting, dan ini akan kita pasang ke sana begitu. Maka ini kita bungkus dulu dengan lakban seperti ini, lakban hitam. Secukupnya saja kita gunting ya, seperti ini. Seperti ini. Kita siapkan dua. Seperti ini. Nah, kemudian kita tutup begini. Nah, kan ini. Nutupin supaya ininya tidak lepas. Ya, seperti ini. Supaya dia tidak bersentuhan dan tidak konslet bertemu arus. Ini yang satunya lagi juga. Nah, setelah seperti ini, kita seperti ini kan ya. Nah, kemudian yang ujung sininya kita akan masukkan ke yang ada di sini, gitu tuh, ngilang ini ya, lewat bawah tuh. Nanti jangan lupa ininya dikendorkan dulu, karena kita akan memasukkan itu ke sini, ujung yang sini, seperti ini, dimasukkan begini. Makanya ini harus mengumpul dulu. Ini kurang tinggi ini. Masuk tahan. Setelah masuk seperti itu, kemudian kita kencangkan kembali. Oke. Harus sambil ditahan ya. Kemudian kita tarik kencang tuh udah ya. Kemudian yang sini lagi sebelahnya. Aduh, kelepas ya, nggak usah khawatir, tinggal dikendorkan lagi dan dikendorkan, dimasukkan kembali. Udah kenceng. Sudah beres seperti itu, dan ininya kita pasang kembali seperti tadi. Pakai obeng kecil juga boleh. Seperti ini. Kemudian yang ini juga dipasang. Ini pengunci supaya bautnya, kabelnya tidak ketarik kemudian lepas sambungan itunya. Ya, ini udah aman. Oke. Harus posisinya aman. Setelah itu, ini tahap akhir, tinggal kita posisinya yang ini ada merah, kita kencangkan kembali begini ya, ke kanan muternya, karena kalau ke kiri itu membuka, kalau ke kanan ini mengencangkan atau menutup ya, seperti ini. Dan setelah ini kencang begini sampai gitu, nggak bisa muter lagi, berarti dia udah mantap ya posisinya. Kita perhatikan peralatannya. Sekali lagi, ada pisau, ada obeng, ada obeng besar, obeng kecil, ada tang, ada gunting, ada selotip,
kemudian ada korek api, boleh begini, boleh begini. Kemudian bahannya steker, stop kontak, kabel. Kabel kalau yang untuk praktek di kelas Fadail, kelas 6 Al-Azhar itu 5 meter ya. Kemudian Ananda membuat sebanyak 2 kayak begini. Kasih nama di sini, misalnya nama Dail kelas 6A. Nah, seperti itu. Nanti dikumpulkan dua-duanya. Setelah dinilai, yang satu akan Fadail kembalikan untuk digunakan di rumah, boleh diberikan sebagai hadiah kepada mama untuk nanti kabel pemanjang atau roller ya, kemudian bisa untuk ngecas dan lain sebagainya, multifungsi. Dan yang satunya untuk bukti di sekolah untuk disimpan. Itu aja tutorial untuk membuat video stop kontak dari Pak Guru, mudah-mudahan bermanfaat dan Ananda bisa mengerjakannya dengan baik. Dan ingat bahwa peralatan-peralatan ini dikembalikan ke tempat semula, jangan sampai nanti orang tua mencari-cari dan susah menemukannya kembali. Rapikan kembali bekas prakteknya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.